Punten ya teh. Hari ini dipanggil Pak RT biji, RT opat. Ini muncul di batos. Tersayosnya. Ketemu orang biasa saling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri jawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Minun, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, yang insya Allah kita akan dilanjutkan nanti dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, serta saum kita yang insya Allah besok kita memasuki hari yang 10, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan oleh junjungan kita Habibana wa nabiyana wa rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan jatuh, mudah-mudahan sampailah kepada kita sebagai umat yang tetap istiqomah dalam menjalankan risalahnya hingga ajal menjemput kita nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam ini saya dapat tugas menggantikan Bapak Anak tadi untuk menyampaikan khutbah, di mana pada malam ini tema khutbah yaitu berjudul iman, ilmu, dan akal. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setiap kita pasti dituntut untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang menyesuaikan diri dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Bila menyesuaikan diri dengan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, bila sudah demikian, maka itulah yang dimaksud dengan muslim sejati. Untuk mencapai tingkat keislaman yang demikian, ada 3 istilah dalam Islam yang harus kita miliki dan melekat dalam diri kita masing-masing, sehingga menyatu dengan sikap, kepribadian, dan tingkah laku kita sehari-hari. Adapun ketiga istilah yang tadi, yaitu yang pertama adalah iman. Ini artinya setiap kita harus menancapkan betul-betul keimanan ke dalam hati kita masing-masing. Dengan iman kita memiliki kepercayaan benar, sehingga yang kita lakukan tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip keimanan. Dan iman yang disebut akidah, kita akan selalu terikat pada nilai-nilai dan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berperilaku seperti hewan yang liar. Di samping itu, dengan iman yang disebut juga tauhid, kita mengakui Allah SWT sebagai Tuhan yang Esa, sehingga akan kita cintai Allah di atas segala-galanya. Dengan kata lain, dengan iman yang benar-benar dan mantap, kehidupan ini akan dapat diarahkan sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dan Rasulnya. Namun, tidak setiap orang yang berkata beriman langsung diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 8, di mana Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yang kedua, yang harus kita miliki dalam diri kita masing-masing adalah ilmu. Hal ini karena dengan ilmu, kehidupan kita menjadi mudah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun mencapainya. Itu sebabnya menuntut ilmu di dalam Islam tidak sekadar diwajibkan, tapi Rasulullah SAW telah memberikan rangsangan yang sangat menarik sebagai keutamaan yang besar dalam menuntut ilmu, yakni menuntut ilmu berada di jalan Allah, baik pada waktu pergi, saat tiba maupun pada waktu pulang. Sehingga seandainya seseorang muslim meninggal pada waktu sedang menuntut ilmu, insyaallah matinya adalah syahid. Keharusan kita menuntut ilmu juga karena Allah tidak menghendaki kalau kita hanya ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu. Padahal kalau kita hanya ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu, pasti kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dilakukan oleh karena itu, keimanan seseorang muslim harus dimantapkan dengan ilmu yang berimbang dengan iman. Iman tanpa ilmu akan mudah digoyahkan, dan ilmu tanpa bimbingan iman akan membawa kehancuran. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang harus kita miliki dan kita wujudkan dalam kehidupan adalah amal soleh. Amal yang harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Seperti pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Amal soleh memiliki kedudukan yang sangat dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Keselarasan dan kepaduan ketiga unsur tersebut, jika kita amalkan, insyaallah akan membuat kita hidup tentram dan damai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja kultum yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk kalian sekalian. Bil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.